Teman-teman lintas Indonesia, saya punya mimpi jutaan ibu di Indonesia menangis menerima gaji pertama anak-anaknya. Karena itu, kelas belajar gratis ini kita adakan. Basicnya itu ketika kita dipanggil interview, hal pertama yang harus kita pastikan adalah kita menularkan semangat kita ke yang interview kita. Nah, jadi pastikan teman-teman di depan layar ketika interview virtual atau mungkin interview langsung ke user, pastikan teman-teman benar-benar bersemangat seperti yang Mbak Rida lakukan, tersenyum dan benar-benar bisa menunjukkan bahwa teman-teman senang ketemu dengan HRD-nya itu. Nah, jadi HRD bisa berpikir positif, oh anak ini ternyata orangnya sangat semangat sekali, anak ini cocok nih buat tim saya. Makanya cara paling gampang untuk mengetahui bahwa kita adalah kandidat yang pas menurut mereka adalah dari perkenalan. Makanya kan sekali bilang di kelas interview teman-teman harus buat menjabarkan diri teman-teman, perkenalan diri teman-teman itu benar-benar dijabarkan, ditulis dulu baru dipraktekkan. Kalau dari kasusnya sih Mbak Rida udah oke banget nih, tinggal rezeki terbaiknya nih, semoga disegerakan rezeki terbaiknya. Interview di mana Mbak Rida? Di Bank Jabar Banten, cabang Bandung. Oke, bismillah, semoga rezeki terbaik. Terima kasih Kak Siska. Sama-sama. Oke, next Mbak Kristina mau nyoba? Halo Mbak Kristina. Terus kita ada peserta lagi, Mas Rizaldi Ervin, udah masuk belum ya? Mas Rizaldi Ervin. Hai Mbak Kristina. Halo Kak. Ayo, satu lagi Mbak Niken ya. Oh, Mbak Niken udah masuk. Oke, yuk. Oke, saya mulai Kak perkenalan dirinya. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kristina Aritonang. Kakak bisa panggil saya Kristina. Saya berumur 22 tahun. Saya tinggal di Bekasi. Saya lulus dari Teknik Geologi Universitas Padjadjaran pada tahun 2020. Saya memiliki minat yang cukup besar pada sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi. Saya melaksanakan tugas akhir saya di PT Chevron Pacific Indonesia di Rumbai, Pekanbaru. Topik tugas akhir saya adalah formasi evaluasi atau formation evaluation untuk menentukan guna prospek minyak dan gas bumi di cekungan Sumatera Tengah. Kemudian saya juga aktif organisasi di bangku perkuliahan. Yang pertama adalah BEM FTG Unpad pada tahun 2017. Saya sebagai Staff of Public Relation di BEM. Dan pada tahun 2017 sampai 2019 saya bergabung dengan American Association of Petroleum Geologists, also known as APG. Dan tahun 2019 saya dipercaya sebagai Vice President for Foreign Affairs Department. Saya juga aktif di Student Volunteer, di mana saya terpilih menjadi Student Volunteer di acara the biggest petroleum event di Jakarta, yaitu Indonesian Petroleum Association atau APA Convention and Exhibition. Berikut merupakan pendapat dari saya. Terima kasih. Oke. Terlalu cepat nggak sih kamu idenya? Ada nggak yang nggak perlu kamu ini ntar? Kasih lihat CV kamu dulu. Kayak apa sih? Ya Kak. Berapa menit? Oke. Nanti besok interviewnya jam berapa? Jam 9 pagi Kak. Berapa orang yang interview tahu nggak? Nggak tahu sih Kak. Cuma dikasih tahu jadwal jam 9 aku doang. Nggak tahu setelah aku ada lagi jam berapa. Nanti kasih cari tahu deh. Nah, ini kamu di F2F ya. F2F. Ntar kasih lihat profil kamu di sini. Nah, apa yang belum kamu bilang? Kamu udah nyoba bahasa Inggris juga kan ya? Iya Kak. Mau dicoba nggak? Cobain bahasa Inggrisnya. Oke. Nggak apa-apa Kak. Ya, silakan. Okay. First of all, I would like to say thank you for the opportunity that you have given to me. I'd like to introduce myself. My name is Kristina Aritonang. You can call me Kristina. I am 22 years old. I live in Bekasi. I graduated from Universitas Padjadjaran with a major geological engineering in 2020.
and I have a big interest in energy sector, especially in oil and gas industry. I completed my thesis project at PT Chevron Pacific Indonesia. In Chevron, my thesis project was about petrophysical analysis for determining oil and gas zones in the central Sumatra Basin. I was also active in the several organizations in college. There were first BEM FTG Unpad, and the second one is the American Association of Petroleum Geologists, also known as APG. In 2017, I became as a staff of public relations, and in 2019, I became as a vice president for Foreign Affairs Department. I was also active in the student volunteer. In 2019, I became as a student volunteer in the biggest petroleum event in Jakarta, that is the IPA Convex or Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibitions. That's all the introduction from me. Thank you for your attention. Oke, Christina, kamu kayaknya harus nambahin bahwa kamu punya keahlian. Kamu belum bilang keahlian software kamu. Ya Kak. Nah, karena kamu kan besok jadi IS support ya, pastinya kalau menurut Kak Siska kamu bagusnya jabarkan tentang keahlian kamu, tanggung jawab kamu ketika kamu magang, ini internship ya di Chevron. Nah, kamu bisa ceritakan bahwa kamu dipercaya untuk mengevaluasi 5 sumber eksplorasi bla 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 yang sesuai dengan CV kamu. Jadi kamu lebih beratkan ke sini karena nanti yang interview bakal orang user Chevron dan pastinya absentis yang memang kenal kamu. Nah, mereka akan senang sekali kalau kamu jabarkan lapangan-lapangan yang mungkin dulunya lapangan mereka gitu. Ya. Berarti aku tambahkan software knowledge. Iya, apa yang kamu ketahui lebih ke inilah. Terus yang kayak summary kamu ini kamu bisa bilang dari awal bahwa kamu adalah teknik geologi yang senang melakukan exploring dan developing hidrokarbon, bla bla bla. Yang kayak kamu tulis di summary ini udah bagus. Nah, terus organisasi mungkin ya yang tadi udah pasti kamu tinggal nambahin yang tadi sama mereka pasti udah baca nih yang application kamu ini kamu kirimkan via ORIC, pasti ini udah sampai ke Air Scientist-nya. Nah, tinggal kamunya menjabarkan ininya sih skill keahlian itu harus kamu sebutkan. Khususnya tentang memang core expertise kamu tuh di mapping geologi, core analysis, petrophysics, dan software skill kamu emang harus disebut, harus disounding. Oke, Kak. 3 kelebihan kamu bilang apa tadi? Aku belum mention di kelebihan Kak di introduction. Nah, kamu harus tambahkan karena mereka pasti harus tahu kamu apa. Yang jelas seorang geologis ya pasti orangnya harus akurat ya. Kamu harus akurat, kamu harus paham dengan, pasti harus teliti, harus bisa bekerja sama dengan tim, karena nanti kerjaan kamu tuh akan bekerja sama dengan tim yang lain, dan juga kamu harus bisa bekerja di bawah tekanan, kayak ngejar target, bukan ngejar target ya, kayak memang kamu nanti bakal banyak yang harus kamu review, dan itu karena Rick juga nunggu, ya kamu harus quick analisis. Nah, kamu bisa bilang bahwa kamu suka menganalisa data reservoir atau data hidrokarbon. Kamu bisa bilang bahwa kamu orangnya target oriented, punya target dalam mengerjakan sesuatu, dan juga teamwork-nya itu yang diprioritaskan. Ya, kalau buat senyum sih udah oke lah ya. Kamu udah tegas, tinggal nanti kamu coba ulang lagi ya, setelah yang keempat kamu ulang lagi, kita coba kamu lebih refresh lagi, lebih santai lagi, lebih slow lagi. Jadi pastikan ketika kamu simulasi, kan nanti virtual nih, kamu pastikan ngadap kamera, tersenyum, oke, kasih jeda, pastikan telinga kamu ngedengar apa yang kamu ucapkan, jadi kamu bisa ngerem sendiri, oh saya kecepatan atau saya kelambatan gitu. Nah, tadi penutup terakhirnya gimana kamu bilang? Penutup terakhirnya, saya langsung bilang sekian perkenalan dari saya dan terima kasih Kak. Nggak bisa kayak gitu. Nah, kamu harus bilang bahwa saya yakin dengan semua pengalaman saya ketika internship di Chevron, saya merupakan salah satu kandidat yang tepat untuk mengisi posisi ini. Oke Kak. Berarti kamu harus kamu harus ingatin itu. Terus satu lagi, Chevron itu kan paling ini ya dengan safety. Nah, kamu harus singgung bahwa kamu waktu selama internship diajarkan safety introduction dan bla 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 gitu. Nah, itu kayak jadi poin kekuatan kamu nantinya. Oke Kak.
Ya, nanti setelah si ini kamu coba ulang lagi ya. Kita perbaiki lagi biar makin oke. Semangat ya. Ya. Sama-sama. Mas Bayu kalau udah selesai hidupin kamera ya. Mas Bayu dia banyak project. Jadi project GIS kemarin itu projectnya Mas Bayu 56 orang yang lagi di order. Kamu belum rezeki nih join sama Mas Bayu. Mas Bayu ini nanti agak sadis mungkin nanya-nanya ya. Oke, next Mbak Niken. Halo Kak Siska. Halo, sehat Mbak? Alhamdulillah. Oke, ini udah mulai deg. Baru pertama kali ya. Oke, tar. Silakan, kenalkan dulu diri kali ya. Besok itu ada interview di mana Mbak? Ini latihan? Latihan aja sih Kak. Oke. Baiklah. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nikun Sowardani. Saya lulusan dari STIA 1 Negara Palembang dengan jurusan Administrasi Negara. IPK 3,69 dari skala 4,0. Sebelumnya saya pernah bekerja di Hotel Sanjaya Palembang selama 4 tahun sebagai resepsionis. Di sana saya bertanggung jawab untuk menerima dan melayani tamu, menerima reservasi tamu, dan lain-lain. Selama saya bekerja, saya pernah mengikuti tes kompetensi perhotelan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan kompetensi di tahun 2017. Baiklah, sekian kenal singkat dari saya. Terima kasih. Oke, tarik nafas Mbak. Susah ya kayaknya aja yang gampang ya. Oke, nggak apa-apa. Kasih lihat dulu profilnya Mbak Niken itu pernah buat PR interview nggak? Udah sempat buat nggak? Pernah Kak. Pernah ya. Kasih lihat, kayaknya ada yang kamu lupain deh ngomongnya. Ntar kasih lihat. Oh ini. Terima kasih. Oke, saya adalah pekerja keras, mau belajar dan berorientasi hasil. Kerja di hotel. Oke, tanggung jawab untuk menerima tamu. Oke, kayaknya udah disebut ya. Oke, tapi terlalu singkat. Kita lihat di Word kamu nulis apa sih? Kerja prakteknya Excel in komputer. Yang di kelurahan kamu udah cerita? Belum. Nah, dijabarkan karena kamu besok mungkin kamu kan ke administrasi niaga ya, jadi mungkin lebih dijelaskan tentang itu. Terus achievement-nya juga nih, kamu bisa SPSS itu juga tadi Kak Iska nggak dengar kayaknya. Ya kan ya. Kamu bisa bilang bahwa kamu ini achievement-nya maksudnya kamu ikut kursus sertifikasi kali ya. Jadi bukan di achievement nih kamu jika sejujurnya, tapi sertifikasi. Kamu bisa bilang bahwa kamu bisa SPSS, terus GR course ini apa? Itu bahasa Inggris Kak. Tapi bahasa online sih itu bisa kan Kak dipakai. Nggak apa-apa. Terus sertifikasi kompetisi perhotelan. Nah, kamu bisa bilang bahwa nilai lebih kamu di sana. Oke. Nah, itu jadi yang ini tadi itu juga satu kamu bilang. Terus skill. Nah, kamu bisa nih ada skill editing, Lightroom and Canva ini bisa kamu ceritain. Ya. Terus yang paling dasar nih, Mbak Niken, kamu sebagai administrasi niaga pastinya nanti sering ngadapin tamu, apalagi di hotel ya. Harusnya Kak yakin kamu tuh lebih ramah dari yang terlihat sekarang. Jadi kayaknya kamu tuh tegang banget, benar-benar tegang. Ini kayak benar-benar mau dimakan sama Kak Siska ini. Jadi jadi kita tuh harus enjoy, harus santai. Artinya kita mau mencuri perhatian HRD, ya kita jangan lebih garang dari HRD-nya. Mereka itu HRD-nya kan udah otot ya, interview orang dari pagi sampai sore, terus datang kita dengan muka suntung, ada senyum. Mereka jadi aduh ini anak lagi. Jadi
tipsnya itu ya memang kita harus relax. Ya, nanti next kedua ada simulasi lagi, kamu harus ikutan, kamu perbaiki lagi dan harus tambahkan lagi poin-poin yang lain. Nah, kamu mungkin biar kelihatan 2 lembar berkualitas, mungkin kamu bisa tambahkan ini judul skripsi kamu di pendidikan. Kamu tambahkan judul skripsi, terus kamu kenapa? Udah yang mana? Udah diedit sih. Apakah Oh ini yang, kasih kan lihatnya lama ya, ntar. Oh ya ini udah diedit. Ini ngeliatnya masih yang lama nih. Oke, technical experience. Kamu masukinnya di mana nih? Pengaruh rekrutasi birokrasi terhadap pengembangan paper ya. Nah, Mas Kasiska, ini kamu jabarkan paper kamu itu isinya apa aja, highlight-nya, summary-nya kayak apa gitu. jelasin ya? Ya, dijelasin. Jadi 2 lembarnya tuh kelihatan makin oke lah. Terus udah sih, tinggal yang kamu ceritain di hotel itu karena berhubungan dengan administrasi data, kamu sebutin aja nggak apa-apa. Oke, semangat ya. Besok kelas berikutnya harus ikutan lagi. Iya Kak. Kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita ke next. Oh ya, sebelum kita next ke satu lagi itu ada Mas Rizky ya. Mas Rizky itu udah datang belum? Astaga, mohon maaf Bu ketiduran. Sekarang, cepat. Rizaldi Erwin, kita lihat Mas Rizaldi udah join belum, dia ketiduran. Oke, teman-teman sambil tinggal tunggu kamu. Oke, teman-teman yang di GMAT ada yang mau ditanyain nggak sama Kak Siska? Teman-teman boleh nanya. Mungkin penasaran gimana caranya join di kelas ini. Jadi kelas simulasi interview face to face itu kelas VIP ya. Jadi teman-teman itu kalau udah upgrade CP A+ sama Kak Siska, teman-teman harus buat PR interview, menjabarkan cerita tentang diri teman-teman, baru nanti udah setor ke Kak Siska 22, baru bisa join di kelas interview face to face. Nah, pengumuman tentang kapan Kak Siska luang di kelas itu. Jadi teman-teman nanti bisa simulasi sampai kayaknya teman-teman udah merasa siap. Nah, udah nanti teman-teman lihat bahwa sebenarnya kita itu bisa keterima kerja kalau kita itu sudah punya persiapan yang cukup dan juga ada kesempatan. Jadi ketika kita udah siap, benar-benar siap, ada kesempatan ya kita lebih enjoy. Kita akan berasa, oh ini kayaknya aku bakal diterima nih di kerjaan ini. Sampai ke titik itu bakal berasa. Jadi mungkin yang udah pernah ikut kelas interview tahu bahwa Kasiska dulu pernah gagal di interview Chevron. Salah satu alasannya yaitu karena terlalu overconfidence, Kasiska terlalu cepat, nggak ada persiapan yang kurang. Terus apalagi tesnya bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya juga masih bahasa Inggris nekat. Jadi masih banyak waktu itu ruang untuk Kasiska memperbaiki diri. Nah, karena Kasiska tahu kesalahan-kesalahan yang Kasiska lakukan dulu, makanya kelas simulasi ini Kasiska adakan. Nanti kalau Mas Bayu udah luang, udah selesai di telepon leadernya, kita minta masukan dari Mas Bayu. Oke, kita nunggu Mas Rizaldi Erwin baru bangun tidur nih, karena kita nih grupnya Lintas Indonesia ya. Oh, udah datang. Mas Rizaldi, ayo kita menunggu kamu nih, pemeran utama nih, satu-satunya cowok saat ini. Silakan join. Selamat pagi Bu, selamat sore Bu, selamat sore. Iya, pakai ini dong, wajahnya kelihatan dong Mas. Sudah Bu. Sudah ya. Oke, udah mimpinya udah sampai ke mana nih? Ya. Mimpinya udah sampai di mana? Sampai di sepertinya stuck Bu. Oke, kamu kenalan dulu ya. Kamu dari apa? Kamu dari jurusan mana? Biar yang lain tahu. Ya Bu. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Perkenalkan, nama saya Rizaldin Ervin Rodiawan. Saya dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Telekomunikasi. Saya baru lulus dari Politeknik Negeri Malang dan ingin sekali untuk berkecimpung di dunia kerja karena saya memiliki kepribadian yang baik, terus antusias dalam belajar. Kemudian saya juga senang belajar dengan hal-hal baru. Kemudian saya suka untuk bereksperimen seperti membuat robot dan lain-lain. Kemudian saya juga mempunyai pengalaman tentang organisasi. Saya selama di dunia kampus saya 2 periode di dalam organisasi. Yang pertama saya menjadi anggota aktif di periode pertama. Yang kedua saya menjadi alhamdulillah diamanahi sebagai ketua bidang dalam hubungan masyarakat. Terus saya juga mempunyai pengalaman di dunia magang, yaitu salah satu perusahaan di Surabaya di PT Velacom Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi dan bidang IT. Sekian dari saya, perkenalan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Good, kasih sekali lihat dulu CV kamu kayak apa ya. Nah, besok ada panggilan interview atau gimana, Mas Rizky? Ini latihan? Belum Bu, cuman latihan. Oke, sebentar. Ini simulasi keberapa? Iya Bu. Kamu jabarkan. Oke. Nah, mungkin cara menyampaikan ya, kamu pastikan bahwa kita memang lihat ya, kasih coba bacain punya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rizaldin Ervin. Bapak atau Ibu bisa panggil saya Rizal. Saya dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro. Saya memiliki kepribadian yang baik, antusias dalam belajar, pekerja keras, dan punya semangat juang yang tinggi. Oke ya teman-teman, jadi alinea pertama, pastikan kita memperkenalkan diri, menyapa HRD-nya dulu, menyebutkan nama kita, menyebutkan kampus dan jurusan kita, lalu menyebutkan 3 kelebihan kita. Nah ini udah tepat nih yang ditulis oleh Rizaldi. Nah baru cerita step ke waktu kuliah. Sewaktu saya kuliah, saya adalah mahasiswa aktif dan suka berorganisasi. Saya pernah menjabat sebagai ketua divisi sosial media dalam hubungan masyarakat. Saya senang berinteraksi dengan orang banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya suka berpartisipasi untuk saling mengenal dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, saya sering mengikuti kegiatan seminar yang diadakan sesuai dengan keinginan atau yang menarik bagi saya. Prestasi pada waktu kuliah, saya pernah lolos pendanaan sebagai wirausahawan muda yang diadakan di kampus. Oke, jadi kalau teman-teman aktif di organisasi, jabarkan di alinea kedua. Nah, baru ceritakan bahwa kamu fresh graduate ya, Rizaldi ya? Iya Bu, benar. Oke, nah saya adalah orang yang senang bekerja secara tim, membagi tugas dengan teman seperti saat saya magang di suatu perusahaan, kita disuruh untuk menyelesaikan pengecekan sinyal di berbagai daerah di Jawa Timur. Selain itu, saya pembuat laporan yang baik pada saat magang, menganalisa dan mempelajari parameter sinyal. Saya orang yang tidak ingin menunda pekerjaan agar tugas yang diberikan segera terselesaikan. Salah satu contoh sifat itu pada saat saya bekerja sebagai freelancer untuk akun YouTube, yaitu menyelesaikan desain gambar dan mengedit 3 video dalam waktu 1 minggu. Nah, itu poin ketiga ya. Nanti Kak minta izin ya, ini pendahuluan kamu nanti Kak record, Kak upload di YouTube. Iya. Oke. Terus saya familiar dengan Microsoft Office, Nemo Analyze, Map Info ya.
Matinfo, Arduino, terutama fiber optik. Selain yang ada di kampus, saya mempelajari pengoperasian aplikasi editing gambar dan video. Saya juga pernah membuat karya ilmiah, salah satu contohnya adalah alat pengambil sampah bertenaga air untuk mengurangi dampak banjir di kota besar. Demikian penjabaran singkat dari saya. Saya yakin bahwa jika saya diterima di perusahaan ini, saya harap saya dapat meyakinkan Bapak atau Ibu dan mampu melakukan pekerjaan ini dengan baik. Saya ingin bekerja pada tim Bapak atau Ibu dan mengambil kesempatan ini dengan dari saya. Apabila ada salah saya, mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, bagian terakhir kayaknya kamu harus edit deh, harus kamu perbaiki. Oke? Iya, terlalu apa ya? Kamu terlalu keras buat meyakinkan. Jadi kayak jadinya ngambang yang ini ya. Demikian penjabaran singkat dari saya. Saya yakin dengan semua pengalaman dan disiplin ilmu yang saya miliki, saya adalah kandidat yang tepat untuk mengisi posisi ini. To the point aja. Kamu nggak perlu, saya harap dapat meyakinkan Bapak Ibu melakukan, nggak usah. Mengambil kesempatan dengan serius, nggak usah. Oke, terus nggak perlu juga bilang mohon maaf kayak gitu nggak ya. Terima kasih atas kesempatannya buat Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin dipertanyakan, saya kembalikan ke tim HRD. Udah. Ya. Pastikan memang dari awal sampai akhir itu kamu tersenyum. Ya. Kalau ada next simulasi lagi, kamu harus ikutan lagi ya. Ya Bu, insya Allah. Oke, next kita ke Mbak Kristina. Kayaknya ada satu lagi ya yang ke besok itu bakal posisi Ersentis Orik juga. Kasih sekali lupa ya siapa namanya. Ersentis. Kayaknya Mbak Kristina masukinnya kapan Mbak Kristina baru dipanggil sekarang? Aku hari Kamis minggu lalu, Kak. Kamis minggu lalu baru masukin. Ya, aku submit di website, terus hari Selasa kalau nggak salah ditelepon. Oh, rezeki kamu orang masukin dari berminggu-minggu yang lalu nggak dipanggil-panggil. Oke, kita mulai, kita ulang lagi yang kamu. Tar, kasih ini dulu. Tar. Oke, semoga Mas Bayu sudah bisa merekod. Yuk, mulai. Pakai bahasa Indonesia atau Inggris, Kak? Indonesia dulu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kristina Aritonang. Bapak Ibu bisa panggil saya Kristina. Saya berumur 22 tahun. Saya tinggal di Bekasi. Saya lulus dari Teknik Geologi Universitas Pajajaran pada tahun 2020. Saya memiliki passion yang sangat besar di sektor energi, khususnya di oil and gas. Saya passion dengan belajar dan exploring hydrocarbon, dan I got the opportunity untuk melaksanakan tugas akhir di PT Chevron Pacific Indonesia. Tesis saya bertopik mengenai formasi evaluasi atau petrochemical analisis untuk menentukan zona oil dan gas di Central Sumatera Basin atau Cukong Sumatera Tengah. Di Chevron saya mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi 5 sumber eksplorasi, di mana saya mengoperasikan petrophysical properties di software geolog Chevron, dan di Chevron saya belajar untuk bekerja secara safety. Dan saya juga aktif di beberapa organisasi di waktu kuliah, yaitu yang pertama adalah BEM. Tahun 2017 saya menjadi staff Public Relation di BEM, dan pada tahun 2019 saya berkesempatan menjadi Vice President Foreign Affairs Department di APG. Dan saya juga aktif di Student Volunteer. Saya terpilih menjadi Student Volunteer dari 100 mahasiswa students yang registered di acara IPA atau Indonesian Petroleum Associations. Dengan pengalaman saya mengikuti organisasi dan Student Volunteer, saya belajar dapat bekerja sama secara tim, saya dapat bekerja dengan diverse background, dan saya ahli dalam berkomunikasi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan oleh karena itu, saya menjadi kandidat yang terbaik untuk posisi Earth Scientist Support Operation Geology. Terima kasih. Kamu masih lupa deh bilangin software-nya. Software geolog, Pak. Iya. Bilang nggak sih tadi? Kayak belum deh. Tapi nggak di-highlight banget ya, Kak. Iya, nanti aku highlight. Iya. Terus sekali lihat kamu kayak terlalu terburu-buru, coba agak santai, terus senyumnya jadi makin hilang yang kedua. Nah, kamu harus lebih rileks, karena nanti kan pasti yang interview itu ya Ersentis harusnya lebih santai sih ininya ya. Ntar kasih lihat. Oke.
Nanti kasih kirimin sama kamu videonya, kamu bisa ngeliat kamu setegang apa jadinya yang kedua. Jadi kayak mikir nih, habis ini mau ngomongin apa ya, habis ini ngomongin apa gitu. Jadi makin kelihatan. Iya Kak. Nggak apa-apa. Good luck ya besok buat ininya. Jadi itu aja sih masukan Kak Siska. Kamu coba lebih enjoy lagi. Ntar Kak Sis coba lihat ini kamu, Christina. Oke. Ini kamu Universitas Samrat bukan di Pajajaran. Pajajaran ya, nggak pakai H ya. Christina. Oh Pajajaran. Kayak nanti ada, kayaknya di Seven banyak universitas Pajajaran deh yang jadi absentis. Zoom ini kayaknya apa kamu yang kedua ya? Dulu pernah nyoba kan ya? Dulu nggak langsung face to face Kak, belum. Oh belum ya. Kamu udah kerjain pair interview nggak ya? Atau kasih kayak nggak ini ya? Nggak save ya? Nanti coba dikirimin lagi ya. Yang pair interview kamu. Yang face to face coba kita perbaiki. Mana tahu ada yang bisa kita lebih tonjolkan lagi. Oke Kak. Ya. Oke. IS. Oh untuk di Duri ya, bakal ketemu nih kita nih. Semoga rezeki kamu nih. Amin. Semoga rezeki itu saya lemah. Siapa ya teman-teman yang di Duri? Nanti kasih kayak ini. Oke. Sip. Oke, sukses ya Mbak. Nanti coba kamu kirimin chat sama Kak Siska, kita perbaiki lagi redaksinya biar kamu lebih santai, terus poin-poinnya biar lebih dapat. Oke Ya. Kak. Oke Mbak. Iya, Mbak Rida masih monitor nggak ya? Mbak Rida ulang dong sekali lagi Mbak Rida. Diulang lagi dong. Tadi kayaknya masih ada yang kelewat saya juga ya. Iya, tar, oke. Ini permintaan Mas Danang ini, suruh Mbak Rida ulang lagi. Silakan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Rida Rudia. Bentar dulu Kak, aduh saya jadi tegang. Oke. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Rida Rudia. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan S1 Agribisnis dengan IPK 3,49. Saya merupakan orang yang mudah beradaptasi, dapat berkomunikasi dengan baik, dan juga dapat bekerja secara tim maupun individu. Selama kuliah saya aktif berorganisasi. Di tahun pertama saya bergabung di organisasi, saya dipercaya untuk menjadi penanggung jawab lomba cerdas cermat pada acara terbesar KSR PMI Untirta, yaitu Banten Young Red Cross Competition. Pada tahun yang sama, saya juga dipercaya menjadi koordinator lapangan pada acara diklat saya KSR PMI Untirta. Di tahun yang kedua, bergabung di organisasi, saya dipercaya untuk menjadi Ketua KSR PMI Untirta periode 2017-2018, dan di tahun yang sama saya dipercaya untuk menjadi salah satu perwakilan PMI Kota Serang dalam acara Temu Karya Relawan PMI Provinsi Banten pada tahun 2017. Di tahun yang ketiga saya bergabung di organisasi, saya dipercaya menjadi Ketua 1 Selama berorganisasi, saya juga sempat menjadi pemateri pada acara pertolongan pertama Global Himatemia Untirta. Saat kuliah, saya di sini membantu orang tua saya menjadi operator administrasi di Taman Pendidikan Quran TPQ Hikmatuddin, dan juga menjadi seksi humas dan pengaduan di KP Spams atau kelompok pengelola sarana pengelolaan air minum dan sanitasi Dadap atau di Desa Sawah Dadap. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai diri saya.
suaranya nggak kedengeran terakhir, tapi dari PES-nya udah kelihatan oke banget lah. Jadi teman-teman itu contoh ya buat simulasi, buat teman-teman yang lain, silakan ayo kerjakan upgrade CV-nya, kerjakan PR interview-nya, dan ayo coba ikutan kelas simulasi face to face biar teman-teman bisa mengukur kesiapan teman-teman. Jadi jangan nyalahin HRD kalau misalnya nggak keterima ya. Kita harus introspeksi diri kita sendiri dulu, persiapan kita seperti apa. Lupa ini. Oke, Mas Bayu udah selesai belum ya? Kayaknya panjang nih urusan Mas Bayu ini. Oke, buat teman-teman sebelum Kasiska tutup, ada yang mau bertanya? Ada yang pengen nanya apapun lah, silakan. Ntar kasih. Oh ya, iya. Kan saya beberapa bulan yang lalu gitu, saya pernah ikut acara-acara online gitu di aplikasi menjadi host dan sebagainya. Apakah itu bisa dimasukkan juga? Bisa dong, itu kayak jadi nilai jual kamu, jadi diversity kamu. Malah kayak perusahaan-perusahaan tuh seneng kalau misalnya ada yang bisa jadi MC, bisa jadi ngebantu mereka. Karena kan nanti perusahaan itu akan ada kayak event-event tertentu ya, dan kalau ada orang baru yang mereka bisa percayakan untuk handle, ya mereka bakal senang. Itu sama kayak cerita salah satu junior Kasiska ya, kelebihannya di situ, dia experience 3 bulan di bagian HES tapi di sawit. Nah, sementara dia masuknya ke Chevron ya, project Chevron, dan yang dia lakukan memang dia tonjolkan keahlian dia untuk jadi MC. Nah, jadi ketika dia baru keterima, Kasiska lihat di statusnya dia udah handle acara ini itu, udah dapat takdiran makan makanan mewah aja kayak di mana-mana gitu acara tim. Nah, itu kayak itu kekuatan kita yang nggak semua orang berani untuk jadi MC, nggak semua orang berani ngomong di depan umum ya. Nah, itu jadi nilai poin kamu bisa buat di core kompetisi kalian kamu bisa jadi MC gitu. Itu harus dimasukin ya. Good luck ya. Sama kayak si waktu itu ada yang lulusan SMA juga, dia cerita dia memang bukan ya, dia waktu itu dipercaya sebagai kasir, dia bilang tapi saya terbiasa ngendel orang-orang yang ini bisa menghandle customer yang warga negara asing, itu bisa saya masukin nggak Kak? Bisa. Nah, dia makin confident, akhirnya dia apply, dia nggak ngelirik perusahaan Indonesia lagi, tapi yang diliriknya adalah perusahaan asing. Nah, akhirnya dia keterima, dan dengan standar dia lulusan SMA, digaji 2 kali lipat dari UMR di sebuah kota, ya Kasiska rasa itu karena tingkat confident-nya dia yakin bahwa dia bisa, ya perusahaan HRD juga yakin dengan dia. Oke, kita udah ada Mas Bayu, akhirnya Pak Bos kita ini selesai. Oke Mas, bisa kasih masukan buat teman-teman apa yang harus diimprove, apa yang harus dilakukan. Karena Mas Bayu ini salah satu yang sering sadis kalau nginterview orang. Enggak, saya baik-baik aja gitu. Ya saya sorry tadi agak distract karena ada telepon tadi ya dari atasan lah, dari pimpinan. Jadi ya saya tapi menyimak tadi teman-teman ada yang pakai bahasa Inggris gitu ya, terus juga teman-teman ada yang tadi dari Unpad, dari Untirta gitu ya. Saya menyimak bahwa tadi saya juga dengar saran Kasiska bahwa memang sesuatu hal yang perlu ditonjolkan di sini adalah kelebihan gitu ya. Kalau misalnya kelebihan gitu ya, tentunya bukan kelebihan berat badan gitu ya, kelebihan seperti saya. kelebihan yang sifatnya itu technical competencies ataupun soft skill competencies gitu ya. Jadi technical itu seperti yang tadi Kasiska bilang, Microsoft Office misalnya familiarisasi itu yang standar gitu ya. Kalau misalnya pun bisa di-adjust kepada posisi yang dilamar misalnya background-nya tentang apa, kalau background saya tentang GIS gitu ya misalnya, ya itu technical competencies tentang misalnya pemrosesan citra digital gitu ya, atau technical competencies tentang business intelligence spasial contoh misalnya, itu technical competencies. Kalau soft skill competencies itu tadi seperti kemampuan public speaking untuk jadi MC gitu, itu dua-duanya merupakan nilai yang positif. Kadangkala memang si interviewer itu belum tentu full melihat yang technical, softnya itu juga dilihat pasti gitu ya. Lebih penting lagi sebenarnya di luar dari dua itu ya manners supaya nanti bisa cocok dengan interviewer, karena
technical skill bagus, kalau misalnya dia tidak cocok gitu ya, tidak klik gitu ya dengan interviewnya, itu bisa jadi tidak juga diterima gitu lah, kurang lebih seperti itu. Itu aja sih paling. Kalau misalnya saya tadi saran sudah banyak dari Kak Siska, saya pada prinsipnya juga sama bahwa ya perlu ditonjolkan itu. Kalau masalah kekurangan nanti aja kalau ditanya gitu ya. Tentunya kalau kekurangan tadi, jika kalau ditanya harus ada solusi yang konkret untuk kekurangan itu gitu. Ya contoh misalnya kekurangan biasanya lupa gitu. Saya orangnya lupaan nih misalnya, contoh. Itu paling simpel. Ya kadang saya agak sulit karena punya agenda banyak gitu, mengorganisasinya satu agenda dengan agenda lain itu bentrok. Ya saya gunakan kalender gitu yang ada di Google Calendar atau di handphone misalnya untuk melihat agenda saya. Jadi kalau misalnya konflik itu saya udah bisa tahu gitu. Oh, ini konflik dengan apa? Mana yang saya harus prioritaskan? Mana yang harus saya geser? Contoh misalnya gitu. Ini misal ya. Ya macam-macam sih. Kalau misalnya kita bicara masalah kekurangan. Yang jelas kekurangan itu yang paling penting kalau untuk disampaikan, kekurangan yang bisa diatasi dan bukan kekurangan yang sifatnya attitude gitu ya. Contoh kekurangan yang sifatnya attitude tuh, aduh saya suka ini nih, suka tidak mendengar orang lain kalau berbicara, itu kekurangan yang sifatnya attitude gitu ya. Kekurangan yang bisa disampaikan ketika ada wawancara dan ditanya, ya kekurangan yang sifatnya bisa diatasi dengan baik dengan sesuatu langkah atau suatu tools atau suatu tindakan yang nyata. Contohnya seperti itu. Ya dari saya itu aja. Oke, terima kasih Mas Bayu. Jadi itu masukannya bagus banget ya teman-teman. Jadi manner ya, yang paling penting memang yang dibutuhkan oleh tim baru kita adalah attitude kita. Jadi kalau misalnya sepintar apapun kita, kalau attitude kita nggak bagus, orang akan ilfeel. Itu akan kelihatan dari mimik wajah kita ketika kita baru masuk. Nah, apakah kita kesannya arogan, kesannya sombong, kadang mungkin ada tipe orang yang memang wajahnya bawaannya kayak gitu. Nah, mensiasatinya makanya kita harus senyum biar orang tahu bahwa kita itu tidak sesangar yang terlihat gitu. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kita punya kepribadian yang sangat baik. Oke, kayaknya itu aja untuk kelas simulasi hari ini. Buat teman-teman yang besok interview, semangat Mbak Christina. Semoga bisa join di Chevron biar ketemu sama Mas Bayu. Nanti Mas Bayu kayaknya banyak nyuruh-nyuruh Earth Scientist juga ya. Iya Kang. Mau gabung ya Earth Scientist tadi Mbak Christina. Christina, iya. Oke, sip. Iya Pak. Iya, selamat ya. Mudah-mudahan sukses gitu. Amin. Makasih Pak. Kalau di Chevron manggilnya harus Mas dan Mbak. Saya dipanggil Bapak. Walaupun udah tua juga sih Mas Bayu. Saya masih muda. Nggak terlalu jauh dengan Kak Siska gitu. Saya manggil dia kadang Siska, kadang Kak Siska kalau di sini. Oke, jadi teman-teman terima kasih yang udah join. Welcome to Browsers Happy. Silakan ikuti kelas-kelas kita selanjutnya. Kak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sukses semua. Ya, Terima kasih ya. Terima kasih Kak Siska. So, teman-teman Indonesia, ayo belajar bersama-sama di kelas belajar gratis Browsers Happy. Silakan join di grup WA kita di CV Kerenku dan Cerdas Saat Interview. Link deskripsi grup WA ada di